Halo teman-teman, balik lagi di channel SYD. Kalau kamu punya dana 4 jutaan, saran saya ambil aja iPhone 14 teman-teman dibanding iPhone 13. Ada 3 alasan teman-teman kenapa kamu harus ambil iPhone 14 dibanding iPhone 13. Yang pertama adalah dari mesinnya teman-teman. Kita tahu sendiri walaupun CPU-nya sama-sama menggunakan Apple A15 Bionic, nah, yang membedakan adalah GPU di iPhone 13 masih 4 core, teman-teman. Sementara di iPhone 14 ini udah menggunakan 5 core. Jadi tentunya perbedaannya bakal signifikan. Nanti kita juga akan tes gaming di iPhone 14 ini. Untuk hasil Antutu skornya udah saya tes, teman-teman. Di Antutu Benchmark versi 10, iPhone 14 ini dapat skor di 1,4 juta, teman-teman. Kemudian alasan selanjutnya adalah dari RAM-nya. Di iPhone 13 RAM-nya itu cuma 4 GB, teman-teman. Sementara di iPhone 14 ini RAM-nya sudah 6 GB. Yang tentunya kalian tahu sendiri kalau pengguna iPhone itu dari dulu RAM-nya itu kecil-kecil. Nah, apalagi di sini ya perbedaannya itu sampai 2 GB, teman-teman. Pastinya bakalan beda banget ya penggunaannya. Untuk multitasking ataupun bermain game pastinya bakal signifikan banget ya untuk perbedaannya antara iPhone 14 ini dibanding iPhone 13. Makanya kalau ada yang suka membanding-bandingkan mending iPhone 13 dari iPhone 14, saya sih nggak percaya, teman-teman ya. Pastinya iPhone 14 ini lebih baik dibandingkan iPhone 13. Ditambah harganya, teman-teman, kalian bisa cek sendiri di marketplace ya, atau kalian bisa cek sendiri di link di bawah di deskripsi, udah saya sertakan. iPhone 13 dan iPhone 14 itu yang Inter ya, yang Inter SIM-lock, harganya itu tipis banget, teman-teman. Cuma beda 200 sampai 300 ribu. Kalian udah mendapatkan iPhone 14 yang perbedaannya cukup signifikan di bagian mesin ya, teman-teman. Kemudian alasan yang selanjutnya adalah di sektor kameranya, teman-teman. iPhone 14 mode sinematiknya udah support di 4K 30 nih. Sedangkan di iPhone 13 hanya support di HD 30 fps. Yang pastinya ini berguna banget bagi konten kreator yang mau ambil footage atau video-video yang lebih jernih, lebih detail, gunakan 4K di mode sinematik, teman-teman. Gak cuma itu, teman-teman, di iPhone 14 juga udah support action mode nih. Yang di iPhone 13 belum punya fitur action mode ini, teman-teman. Buat kalian yang mau ambil shoot-shoot lari atau konten-konten sport yang banyak gerakan, fitur action mode ini sangat-sangat berguna nih. Kalian akan mendapatkan hasil yang lebih smooth lagi ya dibanding yang nggak punya action mode ini. Kemudian untuk fitur foto sendiri, iPhone 14 udah punya Photonic Engine yang tentunya mesinnya baru dan hasilnya juga akan jauh lebih baik di iPhone 14 dibandingkan iPhone 13 yang belum punya Photonic Engine, teman-teman. Dan alasan yang selanjutnya yaitu di baterainya, teman-teman. Ya walaupun gak jauh beda, teman-teman, hanya beberapa mAh perbedaannya, tapi itu akan berpengaruh buat kamu yang penggunaannya intens, teman-teman. Ya lumayan ya perbedaannya, sampai beda 1 jam itu bakalan berguna. Oke, selanjutnya kita akan tes gaming, teman-teman. Oke, teman-teman, yang pertama kita akan tes untuk bermain Mobile Legends ya. Ini baterainya sekarang ada di 40%, kita akan bermain 1 game ya. Mode klasik, teman-teman. Sebelumnya kita gunakan grafik yang paling tinggi ya nih. Rata kanan, ultra high, teman-teman. Ultra high ultra. Tuh ya, rata kanan. Let's go. Kalau Mobile Legends ini lancar-lancar aja, teman-teman. Dan untuk
Suhunya ini ya nggak terlalu panas sih kalau Mobile Legends, karena ini kan game ringan ya teman-teman, jadi nggak seberapa panas. Dan ini juga akunnya baru teman-teman ya, makanya ini mainnya kayaknya nggak terlalu lama. Waduh. Oke teman-teman, selesai satu game yang sangat cepat teman-teman ya. Karena ini akun baru, jadi ini gamenya masih tutorial sebenarnya nih. Paling ini tadi kita main berapa menit nih? Main 3 menit, 4 menit ya, 3,53 detik, 3 menit 53 detik teman-teman ya. Dan baterainya berkurang 3% aja teman-teman. Gimana tuh, awet atau boros teman-teman? Lanjut kita bermain PUBG ya. Oke teman-teman, kita ada di lobby PUBG Mobile. Kita lihat untuk settingannya. Kita gunakan settingan bisa sampai smooth extreme teman-teman ya, tapi kita akan gunakan HDR extreme teman-teman. Kita ke rumah pinggir sini ya teman-teman. Oke. Belum dapat senjata ya. Oke, dapat senjata. Untuk suhunya ini masih terbilang normal teman-teman ya, agak anget-anget dikit aja karena kan ini pakai HDR extreme ya, jadi lumayan tinggi nih untuk Oke, mungkin teman-teman segitu aja ya untuk gamenya. Kita main berapa menit nih ya tadi ya, dari 37 ke 34, jadi masih 3% ya, sekitar 5 menitan lah tadi ya ada. Jadi untuk baterainya nih masih lumayan awet. Oke, selanjutnya kita akan lihat untuk hasil video dan fotonya iPhone 14 ini teman-teman. Oke teman-teman, ini kamera depan di resolusi HD 60 fps teman-teman, dan suaranya langsung dari kamera ya. Kebetulan ini saya juga lagi di laut nih, anginnya kenceng. Dan gimana suaranya? Apakah jelas atau ada suara-suara angin yang mengganggu teman-teman? Dynamic range-nya gimana? Bagus ya. Kalau ini di resolusi 4K 60 fps kamera depan ya. Dan gimana suaranya? Apakah masih terdengar lebih jelas atau sama aja kayak tadi ya? Dan dynamic range-nya gimana? Masih bagus ya. Anginnya biru banget teman-teman. Dan untuk detailnya gimana? Ini kamera selfie ya. Nah, ini dia kamera depan teman-teman di resolusi HD 60 fps. Dan suaranya gimana? Untuk stabilannya gimana teman-teman? Zoom innya. Bisa pindah ke lensa ultrawide ya teman-teman. Perpindahannya juga smooth.
Kalau ini di resolusi 4K 60 fps kamera belakang ya. Bisa pindah ke kalau 4K ternyata nggak bisa pindah ke ultrawide teman-teman. Cuma bisa zoom in aja. Oke, mungkin segitu aja konten saya mengenai kenapa kalian harus ambil iPhone 14 ini dibanding iPhone 13 ya. Ini disclaimer, ini HP SIM-lock Inter ya, buat kalian yang mau gunakan iPhone sebagai second device. Nah, kalian ambil aja, saran saya, iPhone 14 ini, terutama konten kreator ya, yang hanya memerlukan kameranya aja. Dengan harga yang perbedaannya cukup tipis ya, hanya 230.000 aja. Kalian bisa cek aja di deskripsi video ini ya. Saya sertakan link di sana. Kalian mendapatkan mesin yang lebih bagus, RAM yang lebih besar, fitur foto dan video yang lebih baik teman-teman, dan baterainya lebih awet di iPhone 14. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.